OPW. Halo, di sini aku mau ngejelasin kenapa bayi itu sering kaget-kagetan. Jadi bayi itu punya refleks yang namanya refleks Moro. Apa itu refleks Moro? Jadi refleks Moro itu emang wajar terjadi di bayi usia 0 sampai 6 bulan. Jadi refleks ini tuh yang bikin bayi kaget gitu. Jadi bayi kaget itu karena memiliki yang namanya refleks Moro gitu. Kapan sih bayi itu selesai kaget-kagetannya tuh kapan? Biasanya umur 3 atau 4 bulan, tapi ada juga yang sampai 6 bulan gitu. Gimana sih contohnya bayi kaget-kagetan tuh? Nih, anak aku kayak gini kaget-kagetannya. Jadi dia kalau tidur sering banget kaget. Dia kayak gini. Bisa kalian lihat. Nah, mitosnya orang zaman dulu itu pasti bilangnya gini. Itu karena anaknya nggak digebrak gitu kasurnya. Padahal itu nggak boleh. Karena itu malah membahayakan kesehatan jantungnya bayi gitu loh, karena malah kaget banget dan membahayakan pendengarannya bayi. Takutnya amit-amit ya pendengarannya jadi keganggu gitu karena tiba-tiba digebrak kayak gitu. Terus debu-debu kasurnya takutnya masuk ke hidung. Jadi itu tuh sebenarnya mitos. Justru kalau di luar negeri bayi nggak kaget-kagetan itu malah bahaya. Misalnya kaget tapi ngangkat satu tangan doang, kan biasanya dua-duanya. Ini ngangkat satu tangan doang itu juga nggak boleh, perlu dicek lebih lanjut. Takutnya itu ada penyakitnya gitu. Jadi kalau bayi kaget harus ngangkat tangan dua-duanya. Nah, jadi gimana sih caranya biar bayi itu nggak terlalu kaget-kagetan? Pertama, bisa dibedong ya, dengan cara dibedong. Jadi bayi itu kan selama di rahim ngerasa anget ya. Jadi pas kelahir ke dunia itu kan dingin, jadi perlu yang anget-anget. Kalian bisa ngebedong bayi kalian kalau mau tidur. Jadi tangannya juga nggak bisa angkat gitu kan kalau kaget, dan dia ngerasa anget gitu. Tapi hindarin ngebedong terlalu diikat gitu loh. Jadi cukup dibikin anget aja, nggak usah sampai kenceng-kenceng bedongnya. Terus yang kedua, kalian bisa tidur di dekat bayinya sambil dipeluk mungkin boleh, tapi hati-hati takutnya ketindihan gitu. Nah, terus selanjutnya kalian bisa bersenandung. Jadi kayak misalnya kalian nyanyiin dia indu-indu gitu, atau sholawat, atau nyanyian bayi boleh. Intinya yang bikin bayi nyaman. Bersenandung gitu itu bikin bayi tenang. Nah, terus jauhkan dari suara-suara berisik kayak misalnya HP. Misal kalian main handphone di kepalanya bayi gitu kan, pasti bayi kalian bakalan kaget. Terus suara TV juga kecilin, jangan gede-gede. Terus pokoknya suara apapun yang bikin bayi itu kaget harus dihindarin gitu. Terus cek popok ya, apakah popoknya itu udah basah banget gitu. Tapi kalau bayinya udah tertidur lelap, jangan diganti. Tapi kalau bayinya masih kayak belum tidur banget, ya udah nggak apa-apa, ganti dulu baru tidurin. Karena biasanya popok yang basah itu bikin bayi nggak nyaman tuh. Terus selanjutnya kita harus menciptakan suasana yang nyaman. Nah, kayak tadi popoknya itu kan bikin nggak nyaman, jadi dia susah tidur dan sering kaget. Makanya kalian harus ciptain suasana yang nyaman, pokoknya yang bikin bayi relax gitu. Terus selanjutnya kalian bisa juga beli bantal bayi anti kaget kayak gini. Emang harganya cukup mahal. Kalau misalnya itu kalian bisa akalin dengan taruh guling di sampingnya kanan kirinya aja, biar dia ngerasanya
selalu nyaman, selalu dipeluk gitu. Terus kalau selimutin juga pelan-pelan, jangan kayak langsung brek gitu selimutin, nanti dia kaget. Jadi selimutinnya juga harus pelan-pelan gitu. Terus biasanya kalau aku nih ya, kalau anak aku udah kaget, dia aku tetein gitu, aku susuin, jadi tuh nanti dia cepet tidur lagi gitu. Jadi kaget-kagetannya lama gitu dibandingin nyusu pakai formula gitu. Kalau susu formula dia cepet kagetnya, tapi kalau pakai ASI dia rada lama gitu buat kagetnya gitu loh, ngerti gak sih? Jadi tidurnya tuh lebih lelap. Nah terus pokoknya bikin suasana kamar itu setenang mungkin, senyaman mungkin. Jangan pasang lampu terlalu terang ya, jadi agak redup dikit lah gitu, biar bayi tuh pikirnya itu tuh malam gitu loh. Jadi tuh dia tenang, anteng gitu. Pokoknya intinya bayi kagetan itu gak apa-apa, wajar sampai umur 6 bulan. Kalau lebih dari 1 tahun gitu misalnya ya, atau sampai 2 tahun dia masih kaget-kagetan juga, itu yang perlu diwaspadain dan cek ke dokter gitu. Karena takutnya itu bisa mengganggu tidurnya dia loh, dan takutnya ada syarafnya juga yang bermasalah gitu loh. Pokoknya kalau misalnya anak kalian digebrak gitu jangan mau ya, karena itu nanti bahaya banget buat jantungnya. Gak boleh ya kayak gitu, kayak digebrak-gebrak gitu biar anaknya gak kagetan, padahal ujung-ujungnya bakalan tetap kaget-kagetan, karena itu refleks bawaan bayi emang kayak gitu, punya refleks namanya refleks Moro gitu, refleks yang bikin bayi kaget-kagetan gitu. Itu berarti tandanya bagus, pertumbuhan anak kalian tuh kalau kaget-kagetan gitu bagus, karena berarti dia pendengarannya berfungsi dengan baik gitu. Tapi kalian perlu waspada kalau misalnya masih usia 0-6 bulan tapi kagetnya tuh sampai kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, amit-amit sampai lumpuh gitu, itu perlu dicek. Kayak misalnya dia setiap kaget tuh kayak kakunya lama, atau sampai kayak kejang-kejang, itu perlu kalian cek gitu. Normalnya kaget tuh cuma kayak gitu doang, terus habis itu nanti dia tangannya langsung turun lagi ke samping badan atau enggak gitu, tetap kayak gini gitu, normalnya kayak gitu ya. Oke guys, segitu aja sharing aku ya tentang gimana caranya mengatasi anak yang sering kaget-kagetan gitu. Karena aku juga masih ibu baru nih, kalian boleh komen-komen di bawah